Mau cobain sosis. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sekilas media cinta yang terpisah jarak seringkali melahirkan rindu yang sulit dibendung oleh sang pemilik hati. Terlebih jika cinta itu tumbuh dan kekaguman yang dibalut dengan perhatian tulus tanpa pamrih. Ya, kisah semacam inilah yang tampaknya tengah terjadi dalam hubungan dekat antara Fuji dan Verrell Bramasta. Seperti diketahui, hampir 1 minggu terakhir Vel ditinggal sendiri di tanah air. Sementara Fuji tengah berada di Tiongkok untuk urusan pekerjaan sekaligus liburan. Namun di balik kepergian Fuji, sebuah kalimat manis pun terlontar dari Verrell di tengah padatnya aktivitasnya sebagai anggota dewan. Lantas benarkah ini menjadi sebuah sinyal bahwa kerinduan Verrell semakin mendalam? Dan seperti apa sebenarnya isi unggahan tersebut? Benarkah pula kalimat "kamu adalah tanggung jawab saya" ditujukan untuk Fuji yang tengah jauh di negeri tirai bambu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Haya, seperti diceritakan sebelumnya, sudah hampir seminggu Fuji meninggalkan tanah air untuk urusan kerja dan liburan di Tiongkok. Kepergian ini tampaknya menjadi ujian kecil bagi hubungannya dengan Verrell. Pasalnya rindu seolah tidak bisa disembunyikan oleh Verrell. Meski disibukkan agenda sebagai anggota DPR, Verrell pun tetap menyampaikan isi hatinya lewat unggahan media sosial yang bikin netizen pun baper. Salah satunya unggahan pada Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025 saat ia memposting potret bersama sang ibu Vena Melinda dan juga adiknya Via disertai kalimat, "Ibu adalah pengabdian saya. Kalau kamu adalah tanggung jawab saya." Kalimat yang bukan hanya romantis tapi juga penuh makna. Velseah menegaskan bahwa Fuji bukan sekedar pendamping, tapi juga sosok yang kini ia jaga dengan sepenuh hati. Tak sedikit yang meyakini kata "kamu" dalam unggahan itu ditujukan untuk Fuji yang kini tengah jauh darinya. Lantas benarkah ini tanda rindu dari Verrell dan mungkinkah ini adalah sebuah sinyal bahwa ia pun siap melangkah ke jenjang yang lebih serius? Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR, Verrell Bramasta masih menyempatkan waktu bersama sang ibu Vena Melinda dan juga adiknya Via. Kebersamaan mereka pun terekam saat Verrell menghadiri kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI di bidang olahraga di PPLP Provinsi Jawa Barat masa sidang tahun 2020 sampai tahun 2025. Dalam unggahan media sosialnya, Vel pun membagikan momen saat tiba di stasiun kereta cepat Halim disambut hangat oleh ibu dan adiknya sambil menggendong Via dan mencium pipi sang ibu. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan ke Bandung. Di dalam kereta, kehangatan keluarga pun sangat terasa. Verrell bahkan memangku Via sepanjang perjalanan. Sikap yang bikin netizen pun gemas melihat sisi kebapakannya. Tiba di stasiun Tegal luar Bandung, Verrell pun disambut antusias oleh warga. Setelah itu, ia pun langsung hadir rapat dan menyampaikan pandangannya di hadapan para atlet nasional. Dalam sesi itu, Verrell pun menyampaikan 3 poin penting. Pentingnya perhatian pemerintah agar olahraga tidak hanya meriah di tribun, tapi juga kuat dalam kebijakan dan anggaran. Atlet bukan robot, perlu sistem latihan terarah untuk hasil maksimal. Kesejahteraan atlet termasuk hak-hak yang seringkali belum dicairkan. Ia pun menutup sesi dengan pantun yang bernada jenaka. Ubur-ubur ikan lele. Jangan sampai atlet Indonesia enggak sejahtera, lebur ubur ikan lele. Jangan sampai atlet-atlet Indonesia tidak sejahtera. Pantun ini pun sontak mengingatkan netizen pada gaya khas Fuji. Seolah jadi sebuah sinyal bahwa Verrell sedang merindukannya. Sementara itu, soal caption manis Verrell dan pantun ala Fuji yang ia lontarkan saat kunjungan ke Bandung kemarin semakin memperkuat kesan bahwa Fuji pun membawa warna baru dalam kehidupan Verrell. Sejak kehadiran Fuji, sosok Verrell memang tampak banyak berubah. Aktor sekaligus anggota DPR yang akan berulang tahun ke-29 pada September tahun 2025 ini pun bahkan sempat belak-belakan saat kunjungan ke pusat perbelanjaan di Bekasi. Ia pun mengaku hidupnya kini terasa jauh lebih berwarna sejak ada Fuji di sisinya. Tak hanya itu, Ver pun juga pernah terang-terangan melakukan video call dengan Fuji di depan publik. Namun begitu di tengah kabar kedekatan mereka yang kini kian pun tetap memilih untuk bersikap hati-hati.
Sebagai anggota DPR, ia pun paham bahwa terlalu sering memamerkan kisah asmara bisa menimbulkan pro dan juga kontra. Karena itu, Feral pun memilih untuk mengaminkan setiap doa baik dari para pendukung hubungannya dengan Fuji. Pengaruh baik apa yang ada, Kak? Bikin video saya pengen kamu ikut abis GI parah banget, next time ya kita bareng ya, siap-siap Uji sayang. Buat yang kepo sudah kejawab Puji, katanya tadi Puji mau ikut sebenarnya. Iya bet, kita janjian lagi ya. Iya nanti next pasti akan kita doain aja, pokoknya terbaik untuk Viral. Feral ini anak muda yang berprestasi juga, semuanya pengetahuannya luas, dekat dengan masyarakat. Kalau kita lihat Feral kan sering keliling-keliling ke sekolah ngasih semangat ke anak-anak. Kita doain Feral mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh, segera cepat, dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk Feral. Amin. Jadi nextnya bisa double date sama Mbak Zita ya. Yang pasti yang baik-baik diaminin, terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak dispar dinamikanya lah. Jadi doain yang baik. Setali tiga uang dengan Fuji, sikap hati-hati Feral dalam hubungan mereka mungkin juga karena ia merasa ada waktu terbaik untuk meminang pujaan hatinya. Sebelumnya, Fuji pun pernah mengungkapkan hal serupa. Ia pun mengatakan jika sudah menemukan pria yang pas dan juga klik, ia pun menargetkan menikah di usia 25 tahun. Lantas, mungkinkah ini alasan dibalik diamnya Fuji dan Feral selama ini? Karena mereka pun sama-sama masih menunggu waktu yang tepat, sekitar 2 tahun lagi untuk membina rumah tangga. Tapi aku pengin sih punya pacar, tapi enggak peng kalau misalnya belum ada yang ngeklik, aku enggak mau. Cuman pengin aja. Tipe aku enggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizennya goreng aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku enggak ngapa-ngapain. Jadi takut Takut enggak dong. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal ya aku open-open aja. Tapi kayak kelaman jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan kalau misalnya ngelihat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengin deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya teman aku lagi gak pacaran depan muka aku enggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengin punya pacar apa enggak sih, ini sebenarnya diri ini apa pengin apa karena FOMO aja. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah enggak muda deh untuk meninggal muda. Iya enggak sih? Kayak tahu deh kayaknya enggak deh. Entar kita 25. Haha. 24-25 lah. Di balik momen hangat, Feral bersama sang bunda dan adik di sela tugasnya sebagai anggota dewan yang sukses bikin netizen tersentuh. Ungkapan manis Feral soal menjaga Fuji ternyata tidak hanya bikin netizen baper, tetapi juga menyentuh hati sang nenek tercinta yang akrab disapa Niang. Lantas seperti apakah pandangan Niang terhadap sosok Fuji yang dinilainya sudah mandiri dan juga dewasa meski usianya pun masih terbilang muda? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai